Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat afiat pada kita seberataan, sehingga diberi kesempatan lagi berjumpa di majelis ilmu ini yang kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan belajar di majelis ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa yas'alullahu ta'ala al-mursalina an tablighir risalati ila umamihim. Melanjutkan kitab Sabilul Ibtikar. Kemudian di hari kiamat tersebut, lebih tepatnya ketika mana seluruh makhluk dihisab oleh Allah Ta'ala setelah melalui proses dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan, digiring di padang mahsyar, ratusan tahun di padang mahsyar dengan segala macam kengeriannya. Lalu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat kepada seluruh makhluk yang ada di situ agar dipercepat proses selanjutnya, lalu sampai kepada hisab. Ketika dihisab, wa yas'alullahu ta'ala al-mursalina an tablighir risalati ila umamihim. Allah Ta'ala menakuni kepada para rasul tentang apakah sudah mereka menyampaikan risalah ketuhanan kepada umat-umat mereka masing-masing. Jadi bahkan para rasul mursalin itu ditakuni oleh Allah. Apakah kalian sudah tabligh, menyampaikan risalah dariku kepada umat kalian masing-masing? Wa yas'alul umama hal balaghahum al-mursaluna ma ursilu bihi ilaihim. Begitu pula Allah Ta'ala menakuni para umat-umatnya. Apakah para rasul sudah menyampaikan kepada babuhan nikam sebab mereka diutus, yaitu risalah dariku? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran menceritakan seputar pertanyaan ini, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Sungguh, ujar Allah, kami akan menakuni para umat yang mereka itu
diutus kepada mereka para rasul, dan sungguh kami pun akan menakuni para utusan-utusan. Fala naqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Dan sungguh kami akan mengkisos mereka dengan pengetahuan kami. Dan kadada kami itu lalai atas perbuatan-perbuatan mereka. Wa hina idzin tabyaddu wujuhun wa taswadu wujuh. Ketika Allah Ta'ala menakuni para rasul dan menakuni umat-umatnya masing-masing, disitulah wajah-wajah akan memutih dan wajah-wajah akan menghitam. Mereka para umat yang menyambut dakwah para rasul dan menggawi ma'amakannya, maka muha-muhanya berubah putih bersih bersinar. Sedangkan para umat yang menolak dakwah dan risalah para rasul, di situ muha-muhanya menghitam legam. Na'udzubillah min dzalik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah-wajah memutih dan wajah-wajah pun menghitam. Ila qaulihi ta'ala, sampai pada firman Allah, fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Dan mereka berada di dalam rahmat Allah selama-lamanya di sana. Maksudnya mereka yang selamat. Wa ma min ahadin illa yuwaqqifuhu Allahu baina yadayhi. Kadada seorang pun mengecualikan Allah diriakan di hadapan Allah hari kiamat. Artinya kadada seikung pun lolos hisab. Seberataan akan berdiri dimintai pertanggungjawaban. Kadada nang lolosnya. Fayas'aluhu an amalihi. Kemudian Allah akan menakuni atas amal perbuatannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu kifahan laisa bainahu wa bainahu turjuma. Ujar Nabi, tidak ada satu orang pun dari kalian mengecualikan Allah akan memandiriinya secara berhadap-hadapan, kifahan. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Di antara Allah dan hamba yang ditakuni itu kadada penterjemah. Artinya langsung dengan bahasa yang ditakuni memahami, mengerti apa yang ditakunakan Allah Ta'ala. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Ketika si hamba tadi lagi ditanya oleh Allah, lalu ia menoleh ke sebelah kanannya, maka tidak melihat apa-apa kecuali amal perbuatannya yang pernah ia gawi. Wa yanzuru shimalahu fala yara illa ma qaddam. Dan tidaklah ia memandang ke sebelah kirinya, mengecualikan ia hanya melihat amal perbuatan yang pernah digawinya. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi. Ketika ia menoleh ke hadapannya, tidaklah ia melihat sesuatu kecuali hanya neraka yang ditampaikan di hadapannya. Fattaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Maka jar Nabi, berhati-hatilah dari azab neraka walau sekedar dengan menghindari mengambil hak orang lain yang merupakan sekedar separuh buah kurma.
Nah, ini hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulun pian kita nih barataan lakian binyan suatu saat akan masuk proses ini. Kita dihadapkan langsung mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita gawi di dunia sampai kita meninggal, dan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawabannya. Kita meitihi sebelah kanan melihat kita rekaman-rekaman amal perbuatan kita bahari. Baik dan buruknya gawian kita itu ditampaikan. Melihat sebelah kiri kita sama amal perbuatan rekaman-rekaman gawian kita bahari. Baik nang kita ingat atau nang kita kada ingat, ada berataan. Kita maitih ke muka, ada neraka Allah tampaikan dengan dahsyatnya apinya. Lalu jar Nabi, fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Hati-hatilah kalian dari neraka. Artinya di dunia ini berbuatlah amal perbuatan yang itu menghindari dari kelak masuk neraka. Walau sekedar bisyikki tamrah, separuh dari buah kurma. Amun buah kurma separuh itu ampun urang, jangan coba-coba dimakan haknya. Walau sekecil itu bentuk kehati-hatian kita dari neraka gawi ujar Nabi. Jangan beranggapan nang halus-halus kada apa-apa juga dicuntan yang pun kawan. Nih lalakian khususnya nih. Masalah apa? Pancis. Ini bukan perokok, paham nggak? Ulun gak ada bang, dan ulun gak ada ketujuh rokok. Nang perokok tuh kadang pancis kawan tuh hilang. Ini keluh kesah bebuan perokok kadang. Minjam bang pancis ya, salah jur bawa bulik. 2 hari kemudian bertemu lawan kawan pulang, melikitnya rokok, rasa pinandu aja. Pancis ya, mana ini? Nah, walau pancis sebiji itu, jangan pian itu sembarangan kalau itu hak orang lain. Begitu pula benda-benda kecil yang lainnya, yang halus-halus. Hati-hati, ba'apik gitu nah. Atau bahasa Arab tuh wara apik. Walau bisyikki tamrah, walau sekedar pian menghindari mengambil hak orang lain, yang itu sekedar ujar Nabi syik tamrah, separuh dari buah kurma. Jangan amun hak orang yang ditutui, jangan diambil. Seandainya nih orang beriman seberataan, bujur-bujur berhati-hati dari neraka, walau sekedar separuh kurma pun kada wani mengambil. Duit gugur di jalan kada danang waninya mengambil. Kada danang waninya mengambil. Ada wah ini ya Pak, orang tercecer duit 20.000 di pasar, bebaya 2 menit membuliki hilang. Iyalah, kada usah 2 menit, 50 detik, set sekejap hilang dah. Nama ambil, salah ikam apa tergugur? Maulah kayak itu, hak orang. Bebaya hilang 1 mat, hilang. Ambil orang. Fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba', an shababihi fima ablah, wa an umrihi fima afnah, wa an malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah. Wa fi riwayatin wa an ilmihi fima amila fihi. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, tidak akan tergelincir kedua kaki seorang hamba, artinya kada bakal kemana-mana inya, kada bakal masuk proses akhirat berikutnya
sampai ditakuni dulu kepadanya 4 perkara. Kada bakal masuk proses berikutnya kecuali ditakuni dulu 4 perkara ini. An syababihi fima abla. Yang pertama ditakuni kepadanya tentang masa mudanya. Fima ablah, di mana dihabiskan. Masa muda kita nih semenjak kita balik sampai umuran 20-an lah anggap. Itu ditakuni oleh Allah Ta'ala. Hei fulan, kamana ikam habiskan masa muda ikam. Yang mana kita sebagai manusia paham masa muda itu masa energik. Masa otot-otot tuh masih kuat. Pinggang masih kokoh. Mata masih tajam. Telinga masih kuat pandangannya. Gigi masih utuh. Betis masih kuat. Parut masih rata. Nah iyalah. Ini tuha-tuha buncit dah. Fima ablah, ditakuni Allah, ya fulan, syababuk, masa mudamu di mana dihabiskan. Ada kalau buka rambut kita, ya Allah ulun masa muda di majelis salus karamput. Ya Allah ulun masa muda iktikaf terus di masjid. Kada kawa pian kada kawa mengontrol muntung pian ketika ditakuni. Muntung kita tuh kadang-kadang sekahandak kita menjawab. Akan menjawab pisorang bersaksi kepada kita. Atau bersaksi memberatkan kita. Na'udzubillah min dzalik. Masa muda ditakuni. Mereka-mereka yang masa mudanya habis dalam ketaatan. Beramian aja. Tapi dalam hal yang baik. Kada haram. Tapi tetap ada waktu tertentu dalam kebaikan agama. Amun masa mudanya kayak itu nyaman nih ketika ditakuni ini. Tapi sebaliknya kalau masa mudanya bahari liwar kalakuan. Tidak ada satupun minuman keras kecuali dicobainya. Seberataan merek, wah liwaran. Tapi pulang kalau itu masa lalu dan kita sudah berubah, harapannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an umrihi fi ma'afnah. Pertanyaan kedua akan ditakuni tentang umur kita total keseluruhan. Fi ma'afnah, di mana dihabiskan. Masa muda itu bagian umur ditakuni itu. Karena nang umur nang lain sampai meninggal ditakuni. Kamana waktumu habis banyak. Kemana engkau gunakan habis waktumu. Apa aja digawi ketika sudah punya istri, ketika sudah punya anak, ketika punya menantu, ketika berisi cucu, seberatan itu ditakuni. Yang ketiga, an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Akan ditanyakan pada kita seberataan hari kiamat. Pertanyaan yang ketiga, an malihi, tentang harta kita. Min aina iktasabah, dari mana dapat. Selembar baju tuh ditakuni, amun milik kita. Nungkar di mana? Duitnya halal apa haram? Di mana transaksinya? Min aina iktasabah, dari mana ia memperolehnya? Cuntanan kah? Atau menungkar kah? Atau mengambil paksa ampun kawan kah? Atau mengambil di jemuran orang kah? Min aina iktasabah. Baju kita, kopiah kita, tapih kita, rumah kita, kendaraan kita, handphone kita, pancis pian, lain pancis kita. Belum kada berokok. Apapun harta kita, mal ditakuni min aina iktasabah. Yang kecil, yang ganal beratan kena.
Wa fima anfaqah, dan akan ditakuni kemana digunakan harta itu. Nah, urusan harta ini dua pertanyaannya. Dua pertanyaan kalau berkaitan lawan harta itu kena dihisab hari kiamat. Min aina tasabah, dari mana dapatnya? Cara memperolehnya halal kada? Ada unsur menipu orang kada? Ada unsur sogok menyogok kada? Bagaimana duit itu masuk ke rekeningnya? Melalui gawian nang kayak apa? Gawiannya murni halalkah atau ada unsur di dalamnya penipuan kah? Barataan itu ditakun. Wa fima anfaqah, yang kedua akan ditakuni urusan harta itu fima anfaqahu, kamana digunakan, kamana dihabiskan. Bahkan sebiji pentol yang kita tukar pun itu ditakuni. Akan kita jelaskan, akan kita pertanggungjawabkan hari kiamat. La ilaha illallah. Ada kegampangan. Makanya harta-harta yang dihabiskan untuk kebaikan itu nang maulah kita takurihing di hari kiamat. Harta-harta nang pian beriakan untuk kebaikan, misal fakir miskin, orang nang kada makan 2-3 hari pian tukarakan, contohnya nasi padang, itu nang maulah takurihing hari kiamat. Atau pian menukar, contohnya karpet, pian andak di musola atau langgar tertentu, selawas orang memakai karpet itu untuk ibadah, selawas itu pula pahala sampai pada pian. Itu nang mu'alah pian takurihing hari kiamat, harta nang kayak itu. Atau pian nukar kipas angin, pian andak di langgar, di masjid, atau TPA, atau majelis taklim, selama kipas angin dipakai, maulah betah orang di tempat-tempat kebaikan, selama itu pahala sampai pada pian, dan itu nang maulah pian takurihing hari kiamat ketika pertanyaan ini ditakuni. Fima anfaqah, kemana digunakan? Tapi kalau harta itu ternyata habis digunakan untuk baramian, syahwat, ajub-ajub, mengongkosi simpanan. Ada istilah wah ini itu ani-ani, simpanan binian. Nang lakiannya umur 50, simpanannya umur 19, umur 20. Harusnya dikiau paman, jangan dikiau kakak. Habisnya di situ. Dan hubungannya kada halal, kada menikah secara sah. Itu nang maulah takarusut dan menghitam muha ketika ditakuni fima anfaqah, kamana habis duit. Atau dipakai duit gesan baramian, naik ke tempat-tempat nang remang-remang, diskotik dan semacamnya, habis di situ duit 2-3 juta. Itu nang maulah takarusut karena hari kiamat. Menyebabkan inya muhanya menghilang. Na'udzubillah min dzalik. Wa fi riwayatin wa an ilmihi fima amila fi. Ada riwayat lain, kelak juga akan ditakunakan seputar ilmunya. Apa nang inya amalkan dari ilmu nang inya ketahui. Nah, itu pun akan ditakuni dalam satu riwayat. La tazulu qadama abdin, batis seseorang, kedua batisnya kada bakal kemana-mana. Artinya kada masuk proses akhirat berikutnya kecuali ditakuni 4 ini dulu. Tentang masa muda, tentang umur, tentang harta, kemana digunakan dan dari mana itu diperoleh. La ilaha illallah. Wa fi dzalikal mautin tashhadu 'alan nasi alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum wa juluduhum bima amilu biha. Di waktu tersebut, nang ketika ditakuni tadi,
disitulah lidah-lidah manusia akan bersaksi memberatkan bagi manusia itu sendiri. Lidah-lidahnya, tangan-tangannya, batis-batisnya, bahkan juluduhum, kulit-kulitnya akan bersaksi, berpandir di hadapan Allah Ta'ala, ya Allah, fulan bin fulan ini kayak ini gawiannya. Atau binian fulanah binti fulan ini, ya Allah, kayak ini gawiannya. Wa fi ba'di wujuhi tafsir anal juluda hiyal furuj. Sebagian ulama tafsir mengatakan arti kata julud yang mana harusnya diartikan kulit, maksud dari julud di sini kemaluan, ujar sebagian ulama tafsir. Jadi kemaluan kita pun akan berpandir hari kiamat. Kemaluan kita tuh akan bersaksi. Kalau di dunia kemaluan ini banyak menggawi hal yang diharamkan, berzina, atau melakukan syahwat yang kada dihalalkan, manutoi sapi misal manutoi kambing misal lakiannya. Na'udzubillah, ada nang itu tuh adalah liwar manusia ini. Itu kemaluannya akan berpandir hari kiamat. Ya Rabb, ya Allah, ini fulan bin fulan memakai ulun manutoi sapi ketika di dunia. Kasihan sapinya. Ya Rabb, ujar kemaluan, fulan bin fulan ini menggunakan aku di tempat yang kada benar, atau melakukan hal-hal yang itu mengeluarkan syahwatnya tapi kada dibenarkan caranya, entah dengan mohon maaf tangan sendiri dan semacamnya. Itu kena akan berpandir dan dia kada kawa manangati berdiam mikam. Kada kawa. Kita kada ada kuasa lagi lewat awak kita, berpandir. Yang pernah berzina, yang pernah menyewa berbinian, yang pernah indahoy lawan ladies, itu berpandir. Ya Rabb, fulan bin fulan ini pernah memakai ulun di Gunung Batu, di warung nang warna pink, jam 2 malam, malam Jumat pulang. La ilaha illallah. Berpandir. Bukan hanya kemaluan, tangan kita, batis kita, mata kita, muntung kita pun berpandir. Ya Rabb, fulan bin fulan ini pernah memakai ulun jar muntung, menyambati orang, menggibah orang, meremehkan orang, atau jar muntung fulan bin fulan ini pernah menyiuli binian, itu karena juga, dan dia nggak ada kuasa mengontrolnya. La ilaha illallah. Ngeri. Makanya belajar kitab semacam ini mengingatkan kita benar. Ayo di sisa umur jangan lagi hidup tuh beberamang. Apa pulang nang dicari? Jangan lagi asal-asalan, khususnya kita nang umur paparak 40-an, nang apa pulang dicari beramian hendak masih. Ngeri, anggota tubuh bersaksi. Qala Allah Ta'ala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Allah berfirman, di hari yang dimana lisan-lisan mereka bersaksi memberatkan mereka. Begitu pula tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka, mereka itu atau tangan-tangan dan kaki serta lisan itu bersaksi bima kanu ya'malun, atas apa yang pernah mereka perbuat. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di ayat lain, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari yang dimana mulut-mulut mereka kada kawa berpandir lagi, sedangkan tangan-tangannya yang akan berpandir, dan batis-batisnya akan bersaksi atas apa yang mereka perbuat ketika di dunia. Nah, jadi tangan batis itu berpandir.
Jangan pian bertanya kayak baba pandit, maka kada ada muntung, kada ada tenggorokan. Ini di akhirat kada kawa dibayangkan dengan alam dunia. Akan mengeluarkan suara inya bapandir. Jangankan tangan batis, zaman Nabi itu batu suah bapandir mengeluarkan tasbih. Sahabat bahkan mendengar. Benda mati batu, apalagi benda hidup, tangan batis akan bapandir hari kiamat. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman juga, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Nah ini tadi nih. Di hari kiamat ketika dihisab, akan ada manusia-manusia yang berkata kepada kemaluan-kemaluannya. Julud diartikan furuj tadi sebagian tafsir. Akan ada orang-orang yang memandiri kemaluannya. Lima syahidtum alaina. Kenapa ikam wahai kemaluan kami malah memberatkan kami, mengisahkan perbuatan kada baik kami? Akan protes. Jangan dikisahkan bang, kisah aku ke Gunung Batu Bahari. Jangan dikisahkan bang, masa aku lagi SMP manutui sapi. Jangan dikisahkan bang, nang aku lawas di kamar mandi. Ini nang disampaikan Allah. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka-mereka yang dihisab akan protes dengan kemaluannya sendiri. Kenapa ikam kisahkan pada Allah? Lima syahidtum alaina, kenapa ikam bersaksi memberatkan kami? Qalu, kemaluan membalas. Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang membuat kami berpandir, dan dialah Allah yang membuat segala sesuatu bisa berpandir. Ada kau protes. La ilaha illallah. Ini amun terus biar ingat bahwa nih suatu saat nang pian pelihara itu, nang pian jaga itu akan berpandir hari kiamat. Insya Allah kada menggawi macam-macam lagi biar. Ingat akan berpandir nang di bawah tuh. Biniannya sama. Nang menjual kehormatannya kepada lakian-lakian yang mau membayar akan bersaksi kemaluan itu. Dan akan protes nang ampunnya. Kenapa ikam kisahkan Allah nang mualah kami berpandir dan ikam nang salah, kenapa menggunakan kami padahal nang diharam haramkan. Na'udzubillah min kada gagampangan. Wa kadzalika tashhadu biqa'ul ardi bima amilu 'alaiha min khairin aw syarrin. Qala Allah Ta'ala yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Begitu pula di hari kiamat ketika hisab itu, permukaan bumi, tanah-tanah akan bersaksi, berpandir juga, mengisahkan apa-apa kejadian yang terjadi di atasnya. Baik itu kejadian yang bagus ataupun kejadian yang buruk. Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari kiamat itu bumi akan mengisahkan kabar-kabar yang terjadi di atasnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma akhbaruha. Ujar Nabi dalam hadis, apakah kalian tahu apa dari kabar-kabar bumi kena? Huwa an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila alaiha. Ujar Nabi, bumi itu akan bersaksi bagi hamba lakian atau hamba perempuan atas apa yang diperbuat di atasnya. Bima umila alaiha. Fataqulu amila kada fi yaumin kada. Dan bumi akan berpandir, ya Allah, di hari sekian, tanggal sekian, tahun sekian, ada yang menggawi maksiat di permukaan ulun. Tanah-tanah di beratan muka bumi ini tak terkecuali gang langset ini akan bersaksi. Nang pian duduk ini, majelis saat ini akan berpandir tanahnya hari kiamat. Ya Rab, ya Allah, tiap malam Kamis, bulan bin bulan, datang ke majelis taklim Ba'alawi belajaran, dan bertambah rasa takutnya lawan pian, bertambah semangatnya hendak beribadah, tapi sawat 10 menit taguring inya ya Allah. Misal.
Misal, bebandir akan bersaksi. Tanah-tanah lain, rumah pian, atau tempat pian begawi, akan bebandir mengisahkan apa yang digawi di atas permukaannya. La ilaha illallah. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudnillahu al-'abda al-mu'mina hatta yada'a alaihi kanafahu wallahu a'lam. Agak panjang, insyaallah di perjumpaan berikutnya kita baca. Intinya hari ini kita membaca dan mendengar bahwa awak kita ini, badan kita, fisik kita, tangan, batis, kemaluan, muntung dan yang lain, di hari kiamat akan Allah ulah bepandir mengisahkan apa aja yang kita perbuat. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di hari itu lisan-lisan akan bersaksi, tangan-tangan akan bersaksi, batis-batis akan bepandir bersaksi bima kanu ya'malun, atas apa aja yang digawi oleh nang ampun awak. Bahkan tadi kemaluan, julud diartikan furuj, bepandir juga mengisahkan apa aja yang kita gawi. Makanya mudahan dari malam ini dan terus sampai kita meninggal, karena kita bisa bujur-bujur menjaga anggota tubuh ini, amanah awak kita ini untuk dipakai gesan yang baik-baik aja. Minimal gesan yang mubah. Kalaupun kada gesan amal soleh, minimal gesan yang mubah. Artinya kada tegawi yang haram, mubah. Misal olahraga dan semacamnya. Itu pun kalau diniatkan untuk supaya sigar dalam kebaikan, berpahala olahraga. Minimal menggawi nang mubah awak, jangan sampai tegawi nang haram. Kalaupun kita tagalingsir, tegawi lagi dengan anggota tubuh kita ini, tangan, batis, lebih-lebih kemaluan, tegawi pulang, tegalingsir pulang, tegawi maksiat, segera minta ampun pada Allah Ta'ala. Segera istighfar ratusan atau ribuan kali, sekira menghapus gawian nang ada baik nang tagawi tadi. Segera taubat pulang. Dan terus kayak itu, kalau tegelingsir pulang, taubat pulang. Tegelingsir pulang, taubat pulang. Karena kita ini hamba yang rancak tegelingsir dan kita bukan malaikat. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqomahkan, duduk belajar di majelis ilmu, baik di sini atau di tempat yang lain. Tujuannya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unda wa dakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartabi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atya'a ulama naba bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulu manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi tabshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabil fi linnasi shifa wa ala al-alil kirami syurafa wa ala sabil masabihil ghurab. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha waliyan siwa wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
Walhamdulillahi Rabbil Alamin.